Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Meski saat ini masih merupakan perdebatan tentang kapan sebenarnya agama Islam masuk ke Indonesia, dari mana dan bagaimana cara yang digunakan sampai kemudian agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jejak Islam kali ini sedang berada di Bumi Mekongga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan di Jejak Islam kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengulik tentang perkembangan peradaban agama Islam yang ada di daerah ini. Seperti apa? Bersama saya Ayu Purnama, inilah Jejak Islam. Masjid secara khusus berperan dalam mengembangkan syiar Islam di lingkungan masyarakat dengan tidak mengenal adanya penggolongan ras dan jabatan. Masjid sebagai tempat melakukan kegiatan selain melakukan ibadah sholat 5 waktu, juga yang berkaitan dengan keagamaan khususnya acara keislaman. Jejak Islam, saat ini saya sedang berada di depan Masjid Haira Ummah yang merupakan bukti perkembangan peradaban Islam yang ada di Kabupaten Kolaka, Bumi Mekongga. Dan masjid ini juga merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Kabupaten Kolaka dan juga menjadi salah satu masjid terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di balik dari kemegahan Masjid Haira Ummah ini terdapat banyak cerita tentang perkembangan Islam yang ada di Kabupaten Kolaka. Seperti apa? Mari kita lihat. Peran masjid dalam masyarakat sangatlah besar, terlebih pada lokasi yang mayoritas penduduknya adalah warga Muslim. Masjid juga merupakan bukti peradaban perkembangan Islam di daerah tersebut. Sebagai daerah yang jumlah penduduknya mayoritas Muslim, keberadaan masjid di daerah ini banyak kita jumpai. Salah satunya adalah Masjid Haira Ummah yang menjadi bukti peradaban Islam begitu pesat di daerah ini. Sebagian masyarakat menyebutnya Masjid Raya Kolaka. Namun, nama resmi yang disematkan bertepatan dengan pemancangan tiang pertama masjid adalah Masjid Agung Haira Ummah. Masjid yang berada di tepi laut Kolaka tersebut merupakan ikon Kabupaten Kolaka. Assalamualaikum Bapak. Pak, kebetulan saya dari TVRI Sultra mau bertemu dengan pengurus masjid, Pak. Alhamdulillah kami semua ini pengurus masjid. Saya ditunjuk sebagai ketuanya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Dan Bapak siapa, Pak? Samsul Qadar. Bapak? Naim. Oke. Iwan. Oh iya, Bapak Samsul, Bapak kita sedikit berbicara juga nih tentang masjid ini. Bapak, ini masjid raya dari Kolaka ya, Pak ya? Iya. Namanya masjid apa, Pak? Haira Ummah. Haira Ummah. Iya. Nah, Bapak, apa sih sebenarnya sejarah dari Masjid Haira Ummah ini, Pak? Ya, ini adalah masjid yang dulunya ada masjid raya di Kolaka, ini namanya Masjid At-Taqwa. Nah, area ini adalah dulunya sebelum ini menjadi masjid adalah area tempat penimbunan batu karang begitu. Tempat mengambil batu dari laut, dan bakau. Nah, kemudian berkembang seiring dengan perkembangan Kabupaten Kolaka ini, kemudian berkembang pula pelabuhan Kolaka, maka area ini ditempati oleh saudara-saudara kita
dari Sulawesi Selatan. Jadi ini adalah daerah yang kumuh dulunya. Nah, olehnya itu alhamdulillah oleh Bapak Bupati Kolaka, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Adil Berti, itu dipikirkan bagaimana supaya area ini tidak menjadi kumuh begitu. Nah, maka waktu itu dipikirkan ini orang-orang ini dibuatkan rumah di sebelah sana, itu yang namanya perumahan biru di sebelah. Nah, ini direklamasi untuk mendirikan sebuah masjid besar. Nah, masjid besar waktu itu direncanakan karena alhamdulillah Kolaka ini dikenal dengan kota religi begitu. Nah, maka dibangunlah ini. Nah, waktu itu karena Bapak, mungkin kita sambil jalan boleh ya Pak, sambil keliling-keliling juga. Boleh sambil melihat-lihat ya. Nah, ini dibangun dengan gotong royong tentunya kan. Nah, tentu juga ada biaya-biaya dari biaya APBD tentunya waktu itu. Tapi kan tidak serta-merta untuk menyelesaikan ini. Maka waktu itu digotong royong lah. Jadi seingat saya waktu itu. Tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 86 kalau tidak salah. Tahun 86. Ini dibangun. Dan ini dikeroyok secara bersama-sama sama pemerintah daerah, pengusaha, kemudian masyarakat Kolaka, itu yang untuk membangun ini. Iya Pak, asal namanya kan Haira Ummah, itu artinya apa Pak? Ya, ini sebenarnya berembuklah semua pemuka-pemuka agama yang ada di sini, karena kita ini adalah masyarakat religi, maka semuanya waktu itu sepakat ini dikatakan Haira Ummah, berarti umat yang utama di di Kolaka ini. Jadi mengutamakan umat ya seperti itu. Masya Allah ya Pak ya. Baiklah Bapak, mungkin bisa ditemani saya berkeliling di halaman masjid juga selain itu sebelum ini kita berkeliling, di sini juga kita membina anak-anak tahfiz di sini. Masya Allah. Jadi setelah sholat di sini anak-anak itu di sini kurang lebih ada 100 anak-anak tahfiz Al-Quran dari berbagai daerah itu di asrama sana itu. Jadi kalau salat subuh di sini pada rame di sini menghafal Quran. Jadi ada kegiatan setelah salat subuh ya Pak ya. Baik, ya udah Pak, kita berkeliling dulu ya Pak ya. Iya, mari kita lihat-lihat. Ya, silakan Pak. Masjid Agung Haira Ummah merupakan sebuah masjid yang terletak di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid ini dibangun pada tahun 1996. Pembangunan di laut tersebut juga membawa konsekuensi keunikan lainnya. Fondasi masjid yang terbuat dari 8 tiang utama, masjid ini dipancangkan sebelum penimbunan dilaksanakan. Ini berarti tiang tersebut menembus dasar laut. Masjid didominasi oleh warna putih di sekujur bangunan dan 8 kubahnya. Warna yang melambangkan kesucian tersebut terlihat sangat padu dengan nuansa warna laut di sekitar masjid. Sebagai peninggalan sejarah yang menjadi bukti awal mulanya penyebaran Islam di daerah ini, ditandai dengan adanya makam Sangiani Bandera. Raja Mekongga ke-8 sebagai raja pertama Mekongga yang memeluk dan menyebarkan Islam di tanah Mekongga. Letak makam yang terletak di Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, berjarak 15 km dari pusat kota Kolaka. Masyarakat Kabupaten Kolaka atau mungkin masyarakat dari luar yang hadir atau mungkin yang datang ke makam dari Sangiani Bandera ini kan memang harus melalui proses-proses tuh Pak. Dan juga beberapa persyaratan. Nah, kira-kira proses dan juga persyaratannya itu seperti apa? Iya, betul sekali. Jadi ini persyaratan kalau untuk masuk di makam ini ada persyaratan khusus, ada yang tidak. Misalnya ada hajat tertentu.
misalnya pejabat yang mau datang karena ada anunya, nah, sehingga melalui proses perisian situ dulu. Ya, jadi ada ritual dulu situ. Jadi ada kelengkapan, ada barang-barang yang disiapkan. Ini tadi ada orangnya sini tadi yang anu. Nah, setelah dari situ baru ke sini. Artinya dimintakan izin di sana pejabat tersebut, baru kita antar ke sini. Tapi ini kalau hanya siara biasa, maka kita hanya siara biasa saja, sesuai yang disunatkan oleh sesuai syariat agama Islam ini. Ya, jadi nanti. Ya, Bapak mungkin di awal nanti bisa diceritakan dulu nih Pak, bagaimana dan juga siapa sih sebenarnya Sanghyang di Bandera ini Pak? Iya, Sanghyang di Bandera itu bukan nama, tapi adalah gelar. Kebetulan saya sendiri sebagai pewaris, saya turunan keempat dari beliau ini. Jadi ini Sanghyang di Bandera ini awannya Pak, ini sebagaimana dari awal tadi saya ceritakan itu hidup bersama-sama dengan satu keluarga. Bapaknya yang di sebelah sana, itu namanya Sanghyang Nilulo, namanya Teporambe. Dia hidup dalam suatu wilayah di istana ini yang nama bahasanya itu Komali. Jadi Komali itu luasnya 100 kali 100. Di dalamnya itu ada rumah adat itu seluas 40 kali 40. Pada saat mereka hidup dalam orang tua dengan anak, pada suatu saat, ini kita cerita singkat saja, datang utusan dari Raja Luwu, yang diutus namanya Ompu Dayeng Masera, untuk mengajar raja ini masuk Islam. Bagaimana sih sebenarnya beliau menyebarluaskan agama Islam di Kolaka ini Pak? Iya, makanya itu dia setelah dia menyebarkan dan wilayahnya itu dari Tolala, Pakue sampai Toari. Itu dia hubungi para tokoh-tokoh sehingga ada ulama-ulama yang muncul pada saat itu, sehingga mudah sekali berkembang ini. Walaupun sebagian masih ada tradisi-tradisi yang kental, tapi alhamdulillah masih karena saling menghargai. Jadi inilah karena mulanya masuk ini menurut sejarah tahun 1669. Karena berakhir kerajaannya 1680. Ya, jadi tinggal berapa tahun setelah berakhir ini dia masuk Islam. Mendekati para tokoh-tokoh di Mekonga ini untuk mengajar bersama-sama untuk mengembangkan agama Islam ini. Ya udah kalau begitu Bapak, kayaknya ini sudah lengkap informasi yang sudah diberikan kepada kita, tapi intinya beberapa hal juga yang sebenarnya masih banyak kita mau ulik lagi nih Pak, tentang Sanghyang di Bandera ini yang juga sudah memeluk dan juga menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kolaka. Baik, terima kasih Bapak, sekali lagi Pak Firman, terima kasih atas informasinya. Dalam kompleks makam ini, kita akan menjumpai 3 makam sekaligus, di mana cerita warga sekitar kalau 2 makam yang mengapit makam utama adalah istri atau permaisuri sang raja tersebut. Dari kejauhan akan terlihat batu nisan yang setinggi 30 cm berdiri tegak di atas tumpukan tanah makam. Nisan ini seakan menggambarkan kejayaan Raja Sanghyang di Bandera di masa kepemimpinannya. Ya, Pak Fahrudin, kita kan sekarang sudah berada di makam Sanghyang di Bandera yang merupakan cagar budaya nasional yang ada di Kabupaten Kolaka. Ini luar biasa, tentunya ini juga bisa menjadi wisata religi para pengunjung lokal maupun pengunjung di luar dari Kabupaten Kolaka. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang pengunjung yang hadir ataupun yang datang
ke makam Sang Hyang di Bandera ini, bisa dijelaskan dulu siapa-siapa saja yang suka berkunjung ke sini, Pak? Jadi pada dasarnya ini Ya. makam Sang Hyang di Bandera merupakan daerah wisata religi yang ada di Kabupaten Kolaka. Jadi adapun masyarakat yang datang berziarah di sini, baik masyarakat lokal maupun juga masyarakat di luar Kabupaten Kolaka. Ya, tujuan mereka untuk datang ke sini hanya semata-mata untuk memberikan doa arwah beliau, dalam hal ini Leduma Sang Hyang di Bandera. Karena atas jasa beliau yang telah menyebarkan agama Islam di bumi Kabupaten Kolaka ini, ya sehingga barangkali kita lihat untuk jumlah agama Islam di sini merupakan mayoritas yang beragama Islam untuk Kabupaten Kolaka. Itulah atas jasa-jasa beliau, makam almarhum Sang Hyang di Bandera. Berarti untuk mendoakan beliau. Ya, memberikan doa semoga beliau di alam sana ya diberikan tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau untuk berkunjung ke makam Sang Hyang di Bandera ini, memangnya ada waktu-waktu gitu ya, Pak? Ya. Waktu-waktu secara umum sebenarnya ya di hari-hari juga ada, tapi yang kebanyakan itu setiap hari Jumat kebanyakannya ada. Paling banyak lagi kalau sudah menjelang hari-hari besar agama Islam. Itu yang banyak. Kayak hari raya Idul Adha, sesudah Lebaran, mereka datang ziarah. Dan Fitri, begitu juga. Tahun baru Islam. Pak, kita masih mau berkeliling ke sini, kita sama-sama jalan ke sana ya, Pak ya. Boleh. Banyak sekali pemandangan yang bagus gitu ya. Dan memang juga di sini luar biasa ya, Pak, untuk wisata religinya ya, Pak ya. Oke, baik. Silakan, Pak. Pemirsa, perkembangan Islam di bumi Mekongga juga ditandai dengan adanya pondok pesantren yang menjadi wadah bagi para santri untuk mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia serta memiliki kecerdasan spiritual. Seperti halnya Pondok Pesantren Baitul Arkom, Kecamatan Polinggona, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pesantren adalah sebuah wadah untuk mengkaderisasi generasi Islam yang berakhlakul karimah dan dapat memahami serta mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama Islam. Pesantren menjadi penyumbang pemikiran konstruktif dalam pembangunan revolusi mental bangsa serta memberikan peluang untuk mentransformasikan dan mempribumisasi nilai-nilai Islam yang universal dan rahmatan lil alamin ke dalam aktualisasi kehidupan nyata di bumi Mekongga ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari TVRI Sultra bisa berkunjung di Pondok Pesantren Baitul Arkom ini. Ustadz, mungkin bisa dijelaskan di awal seperti apa sih keberadaan dari Pondok Pesantren ini, Ustadz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah Pondok Pesantren Polinggona Baitul Arkom ini didirikan secara resmi pada tahun 1999 Masehi, tepatnya pada tanggal 8 Agustus oleh Bapak Bupati Kolaka saat itu, Pak Haji Adil Berti, hafidhahullah ta'ala. Pondok pesantren saat itu didirikan oleh ayahanda tercinta, pendiri pertama pondok pesantren ini, Bapak Haji Okim Sumpena rahimahullahu ta'ala, yang beliau sudah 4 tahun dari sekarang meninggalkan kita semuanya. Tentunya pondok pesantren Baitul Arkom ini cikal bakalnya gagasan beliau agar pendidikan terkhusus di Desa Polinggona saat itu, dan sekarang sudah menjadi Kelurahan Polinggona, menjadi lembaga pendidikan yang bisa menjawab
solusi pendidikan terutama di Kelurahan Polinggana saat ini. Ya, baik Ustadz, tentunya di sini tidak hanya ilmu pengetahuan agama Islam saja yang diajarkan ya, Ustadz, melainkan saya lihat juga ada sanawiyah, ada sekolahnya juga. Jadi kolaborasi antara akademik dan juga ilmu pengetahuan agama Islam pasti ada di sini. Bisa dijelaskan seperti apa Ustadz kolaborasinya? Alhamdulillah. Pondok Pesantren Baitul Arqam Polinggana saat ini memiliki 2 kurikulum yang dipadukan. Kurikulum formal dan kurikulum berbasis pesantren. Kurikulum formal ini mengacu kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Kolaka. Kemudian kurikulum kepesantrenan. Untuk kurikulum Kementerian Agama ini, kurikulum yang berbasis formal ini seperti biasa kita mengacu kalender pendidikan dari pusat. Anak-anak santri masuk dari mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Kemudian dipadukan dengan kegiatan kurikulum kepesantrenan yang itu kita ambil waktunya setelah sholat asar. Di situ kita menggembleng para santri untuk lebih fokus pengenalan ke bahasa Arab. Kemudian di pagi harinya dari mulai jam 4 sampai jam sholat subuh itu kita adakan halaqatul Quran untuk tahsin dan hafalan Al-Quran. Dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang kita padukan di pondok pesantren ini sesuai dengan bakat dan minat peserta didik kita. Karena peserta didik kita dari berbagai macam latar belakang sosial. Mereka ada yang pintar di seni, mereka ada yang pintar di bela diri, ada yang pintar di olahraga. Kita sesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Terima kasih sekali lagi Ustadz, sehat selalu ya Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dewasa ini pesantren mulai berlomba-lomba untuk berbenah diri dengan mengadakan reformulasi sistem pendidikannya ke arah yang lebih mapan dengan prinsip peningkatan kualitas dan juga mutu pendidikannya yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat dan zaman yang melingkupinya. Terlebih belakangan ini pesantren telah menuju suatu perkembangan yang sangat luar biasa. Memiliki sejumlah jenjang pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan santrinya yang siap pakai ketika berhadapan dengan masyarakat kelak. Pendidikan pesantren juga sangat menekankan pentingnya untuk menciptakan dan membentuk karakter muslim yang memiliki integritas keislaman. Keberadaan makam Sangiani Bandera sebagai Raja Mekongga pertama yang menganut, memeluk dan juga menyebarkan agama Islam di bumi Mekongga. Dan hadirnya bangunan-bangunan masjid serta menjamurnya pondok-pondok pesantren menandai perkembangan peradaban agama Islam di bumi Mekongga begitu pesat. Pemirsa, demikianlah Jejak Islam kali ini dari bumi Mekongga. Saya Ayu Purnama pamit undur diri dan sampai jumpa di Jejak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.